Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai hasil kali skalar dua vektor. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA kurikulum 2013. Kita masuk ke bentuk komponen perkalian skalar. Misalkan titik A dengan komponennya XA, YA, ZA dan titik B dengan komponennya XB, YB, ZB, maka hasil kali titik dua vektor dalam bentuk komponen vektor dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi A dot B ini akan sama dengan XA kali XB ditambah YA kali YB ditambah ZA kali ZB. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 4i dikurangi 3j ditambah 2k, dan vektor B sama dengan i ditambah 2j ditambah 5k. Tentukanlah A dot B. Oke, untuk penyelesaiannya, A dot B ini akan sama dengan A, yaitu 4i dikurangi 3j ditambah 2k. Kita kalikan dengan vektor B-nya, yaitu i ditambah 2j plus 5k. Oke, selanjutnya kita kalikan komponen-komponen yang bersesuaian. Yang pertama, koefisien dari I yaitu 4 kita kalikan dengan koefisien I dari vektor B yaitu 1. Jadi 4 kali 1 ditambah di sini koefisien J-nya yaitu negatif 3 kita kalikan dengan 2. Berikutnya koefisien dari K yaitu 2 kita kalikan dengan 5. Oke, kita hitung di sini 4 kali 1 hasilnya 4, kemudian ditambah negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6, ditambah 2 kali 5 hasilnya 10. Oke, kita selesaikan, kita hitung 4 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 2, negatif 2 ditambah 10 hasilnya 8. Nah, jadi A dot B-nya nilainya adalah 8. Misalkan terdapat vektor A dan vektor B, di mana vektornya tak 0 di R2 dan R3, yang titik awal dari kedua vektor tersebut berhimpit, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada vektor A dan vektor B yang titik awalnya berhimpit, maka sudut antara dua vektor tersebut adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor, di mana sudutnya terletak pada titik awal dengan besar sudut antara 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, jadi sudut antara vektor A dan vektor B ini adalah theta di sini. Nah, theta ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, langsung saja kita masuk ke definisinya. Misalkan terdapat vektor A dan vektor B yang merupakan vektor tak 0 dan theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka perkalian skalar dari vektor A dan vektor B dinyatakan dengan A dot B. Dan didefinisikan oleh rumus A dot B ini akan sama dengan panjang dari vektor A kali panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Sudut antara vektor U dengan komponennya 0, 0, 1 dan vektor V dengan komponennya 0, 2, 2 adalah 45 derajat. Tentukanlah hasil dari U dot V. Nah, sesuai dengan rumusan yang telah kita pelajari tadi, U dot V ini akan sama dengan panjang dari vektor U dikalikan dengan panjang dari vektor V dikali cos theta. Panjang dari vektor U ini akan sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah komponen berikutnya yaitu 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan panjang dari vektor V, ini akan sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, kita ingat kembali ya panjang vektor. Kemudian dikalikan dengan cos theta. Tetanya di sini 45 derajat, berarti di sini cos 45 derajat. Oke, di sini 0 kuadrat 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya. Kemudian 1 kuadrat itu 1. Akar dari 1 nilainya adalah 1. Dikalikan dengan akar dari 0 kuadrat itu 0, 2 kuadrat itu 4, 4 ditambah 4 hasilnya 8. Berarti 1 dikali akar 8. Kemudian di sini nilai dari cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kita kalikan di sini
1 kali setengah itu setengah, kemudian akar 8 dikalikan dengan akar 2 hasilnya akar 16. Oke, akar 16 itu 4 ya, setengah dikali 4 hasilnya adalah 2. Nah, jadi hasil dari U dot V adalah 2. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian skalar vektor. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian skalar vektor satuan, di mana I dot I hasilnya sama dengan 1, kemudian J dot J hasilnya juga sama dengan 1, dan K dot K ini akan sama dengan 1. Kemudian I dot J akan sama dengan J dot I yang hasilnya sama dengan 0, kemudian I dot K hasilnya juga sama dengan K dot I yang hasilnya 0, dan J dot K hasilnya sama dengan K dot J yang hasilnya juga sama dengan 0. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Berikutnya, sifat yang kedua yaitu sifat perkalian skalar vektor. Meliputi yang pertama adalah sifat komutatif, di mana A dot B akan sama dengan B dot A. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif, di mana A dot B dot C akan sama dengan A dot B dot C. Kemudian sifat distributif, di mana A dot B plus minus C akan sama dengan A dot B plus minus A dot C, atau A plus minus B dot C akan sama dengan A dot C plus minus B dot C. Nah, ini adalah sifat yang kedua. Selanjutnya sifat yang ketiga, di mana A dot A ini akan sama dengan panjang dari vektor A dikuadratkan. Oke, jika vektor A-nya itu adalah MI plus NJ plus PK, maka A dot A ini akan sama dengan panjang dari vektor A, yaitu akar dari M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah P kuadrat, kemudian dikuadratkan lagi, sehingga menghasilkan A dot A sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah P kuadrat. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Apabila vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat dengan panjang vektor A 8 dan panjang vektor B sama dengan 6, tentukan A dot A plus B. Oke, penyelesaiannya A dot A plus B ini akan sama dengan A dot A ditambah A dot B sesuai sifat yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian di sini ada A dot A, di mana A dot A ini akan sama dengan panjang dari vektor A dikuadratkan. Kemudian ditambah A dot B ini akan sama dengan panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos sudut yang diapitnya, yaitu 60 derajat. Oke, kita selesaikan. Di sini panjang dari vektor A adalah 8, berarti 8 kuadrat ditambah panjang vektor A 8 dikalikan dengan panjang vektor B 6 dikalikan dengan cos 60 derajat, yaitu setengah. Kita selesaikan. 8 kuadrat di sini 64, kemudian di sini ada 8 dikali setengah hasilnya 4 ya. 4 kali 6 hasilnya 24. Oke, jadi 64 ditambah 24 hasilnya adalah 88. Nah, seperti itu ya. Vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Jadi dari sinilah kita bisa menentukan sudutnya. Nah, di sini nanti kita perolehlah bahwa cos theta itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, untuk mencari theta-nya itu bagaimana? Nanti tinggal pakai arcus cosinus. Kalau kita melihatnya dari tabel trigonometri, oke, perhatikan di sini. Nanti kalau misalnya kita ketemu nilai cos alfanya, misalnya sini cos alfa atau cos theta ya, di sini theta kita pakai. Nah, kalau tabelnya dia alfa. Nah, kalau misalnya dikasih cos alfanya itu atau cos thetanya itu nanti hasilnya adalah setengah. Misalnya di sini cos thetanya sama dengan setengah, berarti nanti besar sudutnya atau tetanya itu, nah kalau di tabelnya ini alfanya itu adalah 60 derajat. Nah, gitu dia ya.
Nah, kalau misalnya nanti kita peroleh cos tetanya itu sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti besar sudutnya atau tetanya itu adalah 30 derajat. Gitu dia ya cara melihatnya kalau kita melihat dari tabel trigonometri. Oke, untuk lebih memahami materi ini, perhatikan contoh soalnya berikut ini. Tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh vektor A sama dengan 2i tambah 3j kurang 4k dan vektor B sama dengan 3i tambah 4c tambah 2k. Nah, kita misalkan di sini besar sudutnya itu adalah si theta, maka tinggal kita gunakan saja rumusnya. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke, masukkan rumusnya. Kalau dia vektor A dot vektor B berarti A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Nah, di sini A1-nya 2 ya. Berarti 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah min 4 dikali 2 per rumus dari panjang vektor. Masing-masing ini 2 dikuadratin ya. 2 kuadrat akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat kali ini panjang vektor B-nya 3 kuadrat akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, kita peroleh hasilnya 6 tambah 12 kurang 8 per akar dari 4 tambah 9 tambah 16 kali akar dari 9 tambah 16 tambah 4. Hasil pengkuadratannya tadi ya. Maka cos tetanya sama dengan 10 per akar 29 kali akar 29 dan itu sama dengan 10 per 29. Nah, itu masih cos theta. Nah, yang diminta tadi adalah tetanya. Maka tinggal kita cari arkusnya. Oke, maka tetanya sama dengan arkus cos dari 10 per 29. Nah, ini sama dengan 69,83 derajat. Kalau dikatakan dia saling tegak lurus, berarti sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Maka apa yang terjadi? Nah, perhatikan, ketika tetanya 90 derajat, ketahui bahwa cos tetanya atau cos dari 90 derajat itu sama dengan 0. Akibatnya apa? Vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Oke, itulah kalau dia saling tegak lurus. Ingat ya, kalau saling tegak lurus maka hasil kali skalarnya atau hasil kali titiknya itu sama dengan 0. Oke, diketahui vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah k. Katanya dia tegak lurus. Oke ya, tegak lurus dengan vektor B itu sama dengan min xi tambah 2j tambah 2k. Tentukanlah nilai x. Nah, ingat tadi bahwa kalau dia tegak lurus maka hasil kali skalarnya itu sama dengan 0. Maka vektor A dot vektor B-nya sama dengan 0. Oke. Ini dia rumusnya kalau dia hasil kali skalar vektor A dot vektor B ya. Tinggal masukkan nilainya. Vektor A dot vektor B-nya tadi kan 0 karena dia tegak lurus. Nah, tinggal kalikan nih. A1-nya berarti 2 kali min x tambah 3 kali 2 tambah 1 kali 2. Nah, sama dengan 0 sama dengan min 2x tambah 6 tambah 2. Maka kita peroleh 2x-nya sama dengan 8 dan x-nya sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi nilai x-nya yang memenuhi adalah x-nya sama dengan 4. Nah, perhatikan di sini ada ibu berikan 2 soal latihan. Silahkan dikerjakan dan nanti hasilnya silahkan dikirimkan melalui Google Classroom kita. Oke ya.